Halo. Halo. Kita ada di Indonesia. Iya, bukan selamat lagi. Selamat hari Jumat lagi. Selamat datang di podcast kita Indonesia. NRDC. Ya, selamat Para pemirsa. Para pemirsa, selamat mendengarkan Indonesia. Sekali lagi, Indonesia itu adalah obrolan dua orang nerd ini yang punya sudut pandang Indonesia. Iya. Ya kan? Ada Oke. Indonesian perspektif dalam setiap diskusi kita. Oke, kita Sekarang mau kita bahas gimana? satu topik yang kayaknya udah sering juga dibahas oleh banyak orang dan selalu muncul setiap beberapa bulan sekali sebagai ketahanan konten. Yaitu adalah bahwa konon kabarnya literasi Indonesia, atau bukan literasi, konon kabarnya minat baca Indonesia itu sangat rendah, termasuk Iya. yang paling rendah di dunia. Jadi Iya, setiap kali ada sesuatu, ada apapun gitu yang lagi ramai, pasti nanti misalnya ada hal-hal yang aneh yang terjadi di Indonesia, pasti aja di sosial media ada yang komen, ya begitulah kalau bangsa dengan minat baca paling rendah di dunia. Iya, betul. Minat baca terendah di dunia. Tapi kalau nggak salah gue lihat minat baca kita itu 60 dari sekian dari 61. Dari 61. Tapi 61-nya itu Botswana kan. Botswana Iya. itu tetap kata Bu Hera Sudoyo asal manusia purba loh. Ya, harusnya mereka Jadi lumayan lah kita. Harusnya mereka yang ini ya, yang paling apa, yang core-nya. Iya, bahkan di Instagram gue lihat 0,01%, 1/1000 orang yang minat baca. Padahal Iya, kalau katanya gue gitu. dulu di Bandung ya, gue inget jalan-jalan karena di namanya ada yang tukang bubur ayam di Oh, iya. Braga. Oh, Bukan oh, ayam, oh, di iya. Braga itu di depannya apa, di dekatnya, pokoknya di Jalan Braga tuh Ya. ada tukang bubur ayam, di depannya kantor pusatnya Pikiran Rakyat PR dulu. Oh, iya, Ya, iya. jadi si PR Iya, itu setiap hari dia pajang tuh di situ koran Iya, PR-nya. iya. Itu yang baca banyak loh, Van. Iya, itu orang berdiri. Orang pada di berdiri situ tiap baca-baca pagi. gitu ya. Padahal yang baca tuh sebetulnya cukup banyak. Tapi apakah betul minat baca Indonesia itu rendah gitu ya? Kata UNESCO katanya. Iya, selalu kan dibilangnya gitu. Menurut data UNESCO, minat baca Indonesia terendah di dunia, kedua setelah Botswana itu. Iya. Kan, gitu. Ya itu selalu jadi pertanyaan gue juga gitu kan. Sebenarnya yang diukur itu apa sebetulnya? Karena kalau kita bicara minat baca, sebenarnya minat baca itu apa sih? Itu lumayan lama ya. Jadi gue nyari nih akhirnya kan, minat baca teh apa gitu. Minat baca dalam bahasa Inggris gue cari apa? Reading interest. Oh ini menarik kan? Di Google gue, nggak tahu kalau Google lo ya. Di Google gue, kalau gue browse dengan keyword reading interest, itu keluarnya paper berbahasa Inggris, tapi yang nulis orang Indonesia. Jadi sepertinya reading interest itu adalah terjemahan dari minat baca. Jadi kayak begitu nulis paper, terus mau ngebahas minat baca, bingung ini bahasa Inggrisnya apa, ditransfer lah menjadi reading interest. Karena kalau di artikel-artikel atau paper yang dan itu bicara tentang yang tadi itu, yang ratingan itu. Tapi kalau gue baca tulisan-tulisan lain dalam bahasa Inggris yang memang ditulis artikelnya oleh penulis berbahasa Inggris, reading interest itu selalu kaitannya sama minat terhadap topik tertentu. Jadi kayak reading interest in high school students, reading interest on fiction atau on classical literature gitu. Jadi memang interest di situ adalah keinginan untuk membaca. Jadi berarti apakah beda antara minat baca dengan literasi? Karena yang disampaikan itu gitu. Kalau yang gua bilang antara minat baca sama literasi bedanya apa? Nah, itu yang menurut gue itu yang jadi masalah gitu. Sementara yang kita bilang kan, kita ulang-ulang itu, artinya diulang-ulang secara terus-menerus di media, itu kan yang menyebutkan sebagai minat baca. Iya. Sementara kan kita selalu clash dengan kenyataan bahwa yang lo bilang tadi, koran PR dipajang di pinggir jalan, orang minat kok baca. Iya. Banyak yang baca, dan yang baca tuh bukan
bukan dari kalangan terpelajar saja, mungkin kan yang kalangan terpelajar mah langganan di rumah ya. Iya. Tapi kayak memang beca gitu ya, yang sehari-harinya bekerja secara menggunakan fisik saja, tidak terlalu menggunakan pemikiran, baca gitu. Dan minatnya itu besar, apalagi kalau kita lihat lo kemarin cerita BBW Big Bad Wolf. Iya, Big Bad Wolf Indonesia itu rebutan selalu buku itu. Dan gue kan nulis buku ya, tapi udah lama. Jadi buku terakhir itu sebenarnya nggak lama, 2021 ada buku tentang nasi goreng. Iya. Terus 2018 itu 100 Maknyus Jalur Mudik. Iya. Jadi yang gue tulis bareng sama Pak Bonal waktu itu dan Lydia Tanot ya. Di tahun lalu itu akhir tahun lalu gue iseng ngajak temen ke Taman Ismail Marzuki yang baru, ya kan ada perpustakaannya yang keren tuh. Nah, gua sama anak-anak ke situ. Memang waktu itu lagi ada event juga. Tiba-tiba ada satu peserta event yang nyari gua gitu, yang pas ini Kang Arnas ya, iya. Terus dia nyodorin buku gua itu Jalur Mudik sama nasi goreng. Bisa minta tanda tangannya nggak? Dan orang ini bukan tipikal orang perkotaan gitu ya. Itu orang biasa banget yang cari tanda tangan penulis buku. Ya oke, buku gue juga kalau perlu amat gitu ya dua-duanya, tapi gue sangat terkesan gitu ya. Dan kalau dianggap bahwa kita ini nggak ada minat baca atau minat bacanya rendah, gue rasa 3 tahun atau 6 tahun setelah gue nulis 100 Maknyus masih ada yang nyari gue dan Lydia untuk tanda tangan. Itu menurut gue minat bacanya tuh nggak rendah harusnya. Nah, makanya ya mungkin itu anekdotal ya, artinya case gitu. Antara literasi sama minat baca. Nah, makanya kalau kita ngomongin minat baca, kok kayaknya enggak gitu. Kayaknya kita minatnya mah banyak gitu ya. Kita kok kayaknya nggak rendah-rendah amat. Gitu. Iya. Gramedia waktu dia menyegel bukunya, jadi nggak bisa dibaca di tempat gitu kan dulu. Kan sempet orang kayak nggak asik nih Gramedia gitu. Karena dulu kita waktu kecil atau gua kayaknya lu juga sama diturunin di Gramedia, terus orang tua kita entah kemana gitu, terus nanti dijemput balik gitu. Iya, baru boleh beli 1 atau 2 iya, gitu. Betul. Tapi selama kita nunggu itu kan kita baca. Iya. Dan itu rame gitu, semua orang baca gitu. Jadi kalau dibilang minat baca rendah, kayaknya nggak serendah itu gitu. Orang bilang minat baca kita gini-gini nggak terpancing atau segala macam. Film terlaris di Indonesia sampai saat ini itu adalah KKN di Desa Penari dengan hampir 9 juta penonton. Itu asalnya dari mana? Dari thread Twitter. Lu bayangin thread Twitter itu satu tweet itu kan karakternya cuma segitu gitu. Iya. Jadi kan itu ngejembreng panjang pisan gitu ya threadnya, ini bersambung dan itu nggak selesai sekali tembak. Si penulisnya itu nulis nanti 3 hari atau 4 hari dia mau bisa dia nulis lagi dan sama orang Indonesia itu dibaca sampai habis, ditungguin dibaca sampai habis. Jadi kalau gue bilang minat baca kok kayaknya nggak rendah-rendah amat. Dan karena itu pertanyaan lu jadi valid. Sebenarnya ini yang diukur minat baca atau literasi itu beda gitu. Nah, minat baca sama literasi itu jadi beda kalau kita menerjemahkan itu. Kalau ini interest mah ada dan gede. Tapi kalau literasi yang diukur adalah pemahaman atas apa yang dibaca. Pemahaman atas apa yang dibaca. Jadi kira-kira gimana tuh ngetesnya, Pak? Gampangnya adalah kalau lo suruh anak lo baca, beliin buku gitu. Ke toko buku ya, pilih mau yang mana? Ini aku mau beli yang ini, yang Barbie gitu. Oke, sampai rumah dia bacakan, seru. Habis itu tanya, seru nggak buku ini ya ceritanya? Seru. Gimana ceritanya? Iya, jadi kan Barbie-nya jadi princess, terus dia gini sampai selesai gitu dia cerita. Berarti dia mengerti apa yang dia baca. Berarti literasinya bagus. Oke. Sederhananya kayak gitu. Lu dikasih bacaan, terus lu mengambil intisari dan memahami apa yang dibaca. Makanya kan itu literasi. Itu literasi. Itu yang dites di API, AGI atau apa namanya? Apa ya namanya? Standar standar pendidikan anak-anak itu, standar pendidikan itu. Iya. Lupa. Gue juga lupa. Nah, itu kayak gitu.
Nah, itu bisa dites dan itu bisa kuantitatif, makanya artinya berapa persen pemahaman. Makanya kayak tes potensi akademik itu kan ada misalnya tes apa kemampuan linguistik atau apa gitu ya, literasi sih sebenarnya. Jadi dikasih soal cerita terus ditanya, ini ada soal cerita banyak terus ditanya ceritanya tentang siapa misalnya ini bermain bola di ini lalu terus ditanya gitu pertanyaannya siapa yang ngegolin, mainnya jam berapa, ini kan informasi yang harus disaringkan itu ngetes seberapa banyak dia memahami teks tersebut. Itu namanya literasi. Literasi dan itu bisa diukur secara kuantitatif, dan di bagian itu kayaknya Indonesia emang nggak tinggi-tinggi amat. Oh, I see. Okay. In general kayaknya Indonesia nggak tinggi-tinggi amat. Nah, jadi data yang beredar selama ini, ya bukan data lah, informasi yang beredar selama ini bahwa Indonesia minat baca rendah, selalu kan kemudian dirujukkan ke data UNESCO. Betul. Paper yang dikutip oleh UNESCO. Bahkan nggak gitu kan? Yeah. Bahkan kata UNESCO menyebutkan kata UNESCO begini, kata UNESCO Indonesia itu jelek pisan gitu kan. Indonesia tuh nggak bagus, baru terus nanti ada menurut data lain. Ini sebagai dosen Pak Irfan sering baca kalimat itu pasti di skripsi mahasiswanya. Menurut data UNESCO, minat baca ini gitu kan. Jadi kalau gua nggak gitu ahli, tapi kalau Irfan kayaknya ahli paper itu. Dia sampai bikin ini karena dia kesel baca itu berulang-ulang. Terutama dosen-dosen ilmu budaya ya. Pasti sering pisan. Seperti dosen-dosen Fakultas Hukum yang selalu membaca skripsi dengan pembukaan Indonesia adalah negara hukum. Ya, jadi menurut data UNESCO Indonesia ini jelek sekali ya. Baru kemudian menurut data lain kita hanya 1 dari 1000 orang Indonesia yang membaca. Kumaha 1 dari 1000 gitu. Lu nggak baca papan pengumuman apa lu? Tapi apakah itu ngarang apa gimana, Van? Asalnya dari mana itu? Artinya lu bisa ngemail UNESCO dong, tolong dong sharing data lu gitu. Sebagai nerd, gue tentu mencari tahu. Yeah. Tapi alhamdulillah tidak perlu gue yang email UNESCO gitu untuk nanya itu. Udah ada orang yang melakukan itu dan dia share ceritanya ke gue, dia bilang juga kayak gitu. Dicari. Jadi di UNESCO itu, di website UNESCO itu teman-teman ada pusat data, pusat publikasi. Jadi data-data publikasi itu ada di situ semua, lu bisa akses gratis. Asal lu betah aja ngeklikinnya dan bacanya karena panjang-panjang. Nah, dicari tuh di mana sih laporannya UNESCO yang bilang bahwa Indonesia adalah peringkat ke-60 dari 61 negara literasinya. Nggak ada loh. Nggak ada. Oh, teman-teman yang nonton bisa ngetes mungkin. Ayo silakan cari kalau ada dibantah di sini. Terus, ada kok nih di UNESCO. Nah, terus orang ini yang kemudian share ceritanya ke gue bilang, gue udah email ke UNESCO-nya. Gue tanya, data literasi yang menyebutkan Indonesia ini adanya di mana ya? Dari UNESCO sekretariatnya menjawab, coba cek di pusat data. Terus dia bilang, gua udah cek di pusat data, kagak ada, makanya gua email dulu. Nggak dijawab, berarti emang nggak ada. Jadi emang informasi itu nggak ada. Informasi yang menyatakan bahwa kata UNESCO Indonesia itu. Teman-teman, bahwa topik ini dibicarakan di mana-mana, tapi nggak ada yang baca paper UNESCO-nya, membuktikan bahwa minat baca kita tinggi, literasinya rendah. Betul, itu dia. Bahwa nggak ada yang ngecek paper UNESCO-nya gitu. Iya, jadi gini, kita kalau di akademik kan biasa traceback ya. Iya. Karena sebenarnya ini ilmunya sama kayak kalau di agama itu ilmu hadis. Jadi kayak Nabi Muhammad menyebut begini, itu kata siapa? Kata si ini kata siapa? Kata si ini. Jadi menurut itu istilahnya apa ya, lasanat gitu. Jadi ada traceability lah. Jadi begitu gua membaca sebuah karya dan di situ menulis menurut data UNESCO begini, lalu ada referensinya kan? Iya, gua klik referensinya. Gua berharapnya kalau gua klik muncul lah si artikel UNESCO itu kan. Enggak, begitu gua klik keluarnya adalah paper lain oleh orang lain
yang menyebutkan bahwa menurut UNESCO itu sampai gue cari ke dalam sampai ke belakang, bahkan ada satu paper loh di jurnal itu dengan gagah berani menyebutkan di kalimat pembukaan papernya merupakan fakta bahwa UNESCO menurut UNESCO minat baca Indonesia sangat rendah. Berani loh dia bilang merupakan fakta. Gue klik papernya UNESCO, kagak, bukan UNESCO juga, siapa gitu ya, ada referensinya kan, ini kali gue klik tes mundur, bukan, tetap paper orang lain yang menyebutkan menurut UNESCO. Terus gue klik lagi, mundur lagi kan, cari lagi ke belakang, sampai paper tertuanya 2018 nggak ada si UNESCO, dokumen UNESCO yang nyebutin inilah tabel literasi sedunia menurut UNESCO. Nggak ada, data itu tidak ada. Kalau apa yang disebutkan, apakah 1 dari 1000 atau 60 dari 61, itu dari mana, Van? Ada nggak dasarnya? Jadi ada dua hal kalau menurut di sini. Tapi lo kesimpulan sementara lo tadi itu yang paling benar menurut lo. Minat baca kita tinggi bisa. Iya. Tapi literasi rendah. Semua orang ngomong UNESCO, tapi paper UNESCO-nya nggak ada gitu. Sebetulnya angka 60/61 ya, kita peringkat 60 dari 61. Karena kalau UNESCO kan harusnya dia semua negara dong. Iya betul. Dan negara dunia itu berapa? Iya. 100 something lah, 150 kan ya. Mungkin sekarang. Kenapa dia cuman browsing 61, survei 61 kan? Iya. Ternyata angka 60/61 itu betulan ada datanya. Tapi bukan UNESCO. Itu dari University di Connecticut. University di New Britain di Connecticut. Ada penelitiannya. Memang peneliti yang ini, si dua orang ini, Miller kalau nggak salah namanya, dan McKenna, itu memang meneliti yang beginian. Dia meneliti tingkat literasi sebuah bangsa dan lain-lain gitu. Lalu dia bikin laporannya untuk dikirimkan ke koran, kemana gitu, dan dimuat di koran-koran Amerika terutama. Di situ memang tertulis. Jadi kalau di Indonesia kan berarti, Indonesia minat baca kita, gue juga nggak tahu ya kenapa dari literasi jadi minat baca gitu. 60 dari 61. Kalau paper itu di Amerika, rusuhnya bukan karena itu. Rusuhnya adalah US is no longer number one. Number one is Finland. No, itu yang bikin mereka geger gitu. Tapi paper itu sebetulnya surveinya dilakukan dengan valid secara ilmiah. Tapi sekali lagi bukan UNESCO. Dan UNESCO itu memang mencoba mengukur minat baca. Bukan. Oh bukan. Minat baca harusnya tinggi gitu loh. Harusnya orang-orang Indonesia mah kepengen baca ya. Ngomong tadi jajan ada restoran Padang namanya UNESCO. Data-data kita atau laporan tentang performance membaca Indonesia itu juga jadi sangat rendah gitu. Dan mungkin itu juga yang bikin meskipun minatnya gede tapi literasinya rendah karena ya kurang latihan aja, karena nggak ada bahan. Karena nggak ada bahan bacaan, betul. Ya kan?